Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Dan seperti biasa saya sudah bersama dengan guru-guru kita yang sangat kita cintai, Masya Allah. Pagi hari ini kita akan belajar banyak jamaah. Kita akan belajar mengenai rumah tangga, perceraian dan juga talak nih. Karena dalam hidup berumah tangga kita pasti mempunyai sebuah masalah. Ada aja yang namanya masalah, nggak mungkin enggak ya. Dan jika kita tidak mempunyai komitmen yang kuat nih, bahkan menganggap kalau misalnya pernikahan adalah ibadah yang terlama, wah bisa-bisa kita menyerah nih dengan keadaan nih. Dan akhirnya terjadilah sesuatu yang ditakutkan. Nauzubillahi min zalik, perceraian. Nah sebenarnya dalam Islam, gimana nih terhadap sebuah perceraian dan kata talak. Kita bahas aja pagi hari ini jamaah sesuai tema kita. Jangan enteng ucap talak. Langsung aja yuk, untuk yang pertama aku punya tayangan suami talak istri usai ijab kabul. Ngeri ya, kita lihat tayangannya, silakan. Acara ijab kabul sepasang pengantin di Sumba, Nusa Tenggara Barat yang terekam kamera pada 5 Juli ini berubah menjadi keributan. Alasannya tak lama setelah proses ijab kabul selesai, sang mempelai pria justru menjatuhkan talak kepada mempelai wanita. Hal ini langsung memicu emosi keluarga mempelai wanita. Astagfirullahaladzim, semoga hal seperti ini bisa dijauhkan dari kehidupan Dan mereka kita sudah ya, damai. ya. Ada tayang video berikutnya. Dan alhamdulillahnya mereka sudah damai ya. Sayang sekali kalau sampai tadi kita lihat ada sampai pukul-pukulan ya apa segala macam. Dan alhamdulillah kalau sudah damai, sudah ada pernikahan lagi, semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, Masya Allah. Keluarga yang bahagia insya Allah. Kita lanjutkan aja jamaah, kita langsung belajar pada pagi hari ini. Bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap talak nih. Dan tahapan-tahapan apa saja sebenarnya yang harus dilakukan suami untuk melakukan talak kepada istrinya. Biar nggak salah nih jamaah, kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Syam. Silahkan Ustadz. Tabe guruku Ustadz Maulana, Ustazah Nada, Mas Soni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Talak itu tidak haram tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah talak. Karena tidak bisa juga kita mengharamkan talak karena itu adalah jalan terakhir atau jalan keluar, jalan terakhir ketika sesuatu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Namun maka hari ini insya Allah Islam Itu Indah akan membahasnya. Kenapa? Karena banyak yang memudahkan talak tersebut. Perceraian ini dimudah-mudahkan. Yang kedua, apa sih sebenarnya daripada talak ini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Tentunya talak itu adalah suatu pelajaran yang sangat berharga bagi pasangan suami istri. Jadi bagaimana pandangan Islam terhadap talak? Talak itu merupakan suatu pembelajaran bagi suami dan istri. Makanya ada talak 1, talak 2, talak 3. Ketika didudukkan masalahnya sudah tidak bisa diselesaikan lagi. Namun ternyata setelah jatuh talak masih ada perasaan mau kembali lagi. Maka ada lagi rujuk. Nanti akan dibahas oleh guru-guru kita. Maka subhanallah pandangan Islam terhadap talak. Talak adalah sesuatu yang halal. Boleh dilakukan namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan talak adalah merupakan pelajaran penting bagi suaminya agar tidak mudah. Dan bagi sang istri agar mau untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh suaminya. Dan mau untuk taat terhadap suaminya. Maka dikatakan tadi pertanyaannya tahapan-tahapan suami istri ketika menjatuhkan talak. Maka ada tahapan-tahapannya. Untuk lebih memudahkan kepada seluruh jamaah. Maka tahapan tersebut kami akan menyebutnya sebagaimana yang masyhur, yang umum. Sebagaimana talak 1, talak 2 dan talak 3. Insya Allah akan dijelaskan guru-guru kita.
Nggak bisa juga ketika seorang suami mentalak istrinya lalu begitu saja. Atau tidak bisa juga ketika suami mentalak istrinya dengan seperti itu dan dia semena-mena 1, 2, 3 gitu. Nggak bisa juga. Ada syaratnya, ada tahapan-tahapannya. Bagaimana ini bisa dikategorikan sebagai talak 1, bagaimana ini bisa dikategorikan sebagai talak 2, bagaimana ini akan dikategorikan sebagai talak 3. Atau nanti ada pertanyaan yang muncul, kalau langsung sekaligus 3 bisa nggak? Nanti itu dijawab insya Allah. Maka subhanallah ada tahapan-tahapannya. Yang keempat yang ingin kami sampaikan sebagai pembukaan daripada tema kita hari ini adalah bagaimana sepasang suami istri menjaga betul hubungannya. Karena hubungan pernikahan dalam Al-Quran disebut sebagai mitsaqan ghalidha. Ikatan yang sangat kuat, ikatan yang sangat erat, bukan hanya antara laki-laki dan perempuan. Bukan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, bukan hanya hubungan antar manusia, tapi ternyata hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita meyakini bahwa pernikahan itu adalah ibadah, ibadah seumur hidup, ibadah terpanjang, ibadah terlama adalah pernikahan. Lalu bagaimana mungkin kita akan menghentikan ibadah tersebut di tengah jalan? Namun sekali lagi kami sampaikan bahwasanya talak itu tidak haram ya, karena Islam itu sangat-sangat memudahkan. Islam itu adalah solusi kepada kita semua. Bahwasanya ada di antara masalah-masalah yang memang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan perpisahan. Ada memang pelajaran-pelajaran yang tidak bisa masuk ke akal manusia kecuali dengan perpisahan terlebih dahulu untuk sebagai mengambil pelajaran. Makanya ada 1, 2, dan 3 yang insya Allah dijelaskan guru-guru kita nanti. Baik, berarti talak itu tidak haram tapi dibenci sama Dibenci Allah sama ya. Allah. Berarti sesuatu yang dibenci jangan sampai kita lakukan ya Ustaz Syam ya. Masya Allah. Ustaz Syam terima kasih untuk penjelasannya. Tuh jamaah jangan dikit-dikit. Talak 1, talak 2, talak 3. Mau lomba lari 1, 2, 3. Ustaz Maulana 1, 2, 3 kayak gitu. Itu boleh gak sih talak tuh jadi akhirnya langsung aja deh. Talak 3 gitu. Nauzubillah. Gak pakai talak 1, talak 2 gitu. Nauzubillah min zalik gitu ya. Dan atau mungkin kalau misalnya sudah terucap talak 1, talak 2. Itu masih boleh tinggal serumah apa enggak Ustaz Maulana? Gitu, bagus. Aku mohon penjelasannya Ustaz silakan. Mantap pertanyaannya ya. Makasih banyak Mas Sony. Izin Ustazah. Masya Allah tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur. Pernikahan adalah ibadah yang dilandasi karena ibadah, karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Jadi satukan rumah tangga ini, binalah rumah tangga ini dalam bingkai keislaman. Kalau dia menikah karena Allah, karena agama, engkau akan memuliakan. Engkau akan dimuliakan. Nah dalam hal ini betul tadi kata Ustaz Sam sebelumnya, ternyata ada namanya talak. Talak itu lawan daripada pernikahan. Menceraikan, memutus. Jadi dalam hal ini mohon maaf, semoga ini hanya solusi tapi bukan anjuran atau ya udah. Karena kenapa? Ini sesuatu Allah bolehkan tapi Allah benci, bergoncang aras. Jadi Allah benci karena ketika terjadi talak itu berarti putus semua. Silaturahminya, ibadah. Padahal ketika orang sudah menikah itu kan 80 kali lipat dibanding sholatnya orang yang belum menikah. Jadi luar biasa. Makanya jomblo-jomblo jangan terlalu lama. Ayo cepatlah. Karena itu cari jodoh karena luar biasa. Ibadah dalam rumah tangga, sentuhan suami istri kan berjatuhan dosa di antara keduanya. Nah gimana nih talak 1, talak 2, talak 3 dan sebagainya. Maka talak 1 atau talak 2 ini disebut dengan talak yang merujuk bisa, mohon maaf, masih bisa rujuk. Nanti dibahas sama Ustazah berapa rujuknya, jangka waktunya nanti jelaskan. Jadi gitu, dalam hal ini bisa balik. Kalau talak 1, talak 2 masih bisa. Tapi kalau sudah talak tilu, talak tigo, talak telu, ini bahaya. Karena kalau sudah diceraikan, mohon maaf yang talak 3 itu susah untuk balik lagi. Karena diibaratkan begini, nanti kalau dia mau balik, itu istrinya yang sudah ditalak harus nikah dulu sama laki-laki lain. Ya Allah. Ini sesuatu yang kategori nggak mungkin banget ya. Iya. Jadi sesuatu yang impossible. Wes, apa Ustaz?
Impossible. 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 Tidak mungkin. Masa saya ceraikan dulu istriku talak 3. Nikahi dulu ya. Nggak boleh begitu juga. Ya Allah. Nggak boleh janjian. Gampang Nah, banget. artinya betul-betul mohon maaf nunggu. Dan sehingga dikatakan masyhur ulama mengatakan sebenarnya talak 1, 2, 3 itu karena tadi itu. Jenjang supaya ada kesempatan untuk kembali lagi. Talak 1 sudah talak, mau balik lagi deh. Masih bisa. Ada nanti caranya di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus ini. Supaya tidak salah sayang paham, jangan banget. nonton setengah-setengah. Nonton sampai selesai. Ya. Karena ini pembahasannya berlanjut. Nah, gimana bisa nggak langsung talak 3? Maka sebagian ulama berpendapat boleh, tapi ada juga mengatakan tidak. Kasih jenjang waktu. Karena khawatir itu nanti, mohon maaf. Maka ditanya juga, apakah dia talaknya itu sungguh-sungguh atau ya, tapi ini yang namanya talak itu nikah, talak rujuk itu 3-nya tidak boleh dipermainkan. Oke, berarti. Karena main-mainnya jadi sungguh-sungguh. Aduh, itu yang serem. Makanya Ya. saya kaget waktu tadi Sony langsung talak 1 talak. Aduh. Langsung, jangan sampai nanti bahaya. Karena bisa berurutan begitu ya, atau bisa juga Ya, langsung bisa ketiga berurutan, itu ya. bisa. Tapi sebagian ulama berpendapat kasih jenjang waktu. Ada juga langsung talak 3, nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Karena tadi Ustadz Maulana kan juga menjelaskan kalau sampai akhirnya nauzubillah min dzalik ya bercerai itu istri itu harus menikah dulu sama orang lain. Itu serem banget ya. Serem banget. Ada yang namanya masa-masa idah ya, masa idah. Ya, masa idahnya. Ketika udah nikahnya itu ya, Iya. setelah cerainya itu ya. Iya. Nah, itu serem juga. Tapi ini penting sih sebenarnya untuk kita bahas. Sangat penting. Karena problematika kehidupan sehari-hari ya Ustadz Maulana ya. Untuk itu kita belajar pagi hari ini. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Masa idah tadi ada juga tuh ketika itu gimana sih maksudnya? Iya, Ketika betul. sudah bercerai gitu masa Iya. idah itu ya. Iya. Karena kan kadang ada juga orang yang tahu nyebut masa idah, tapi Apa gitu idah tapi ya? apa Iya, itu benar, masa benar. idah gitu. Terus bagaimana, ada tenggang waktunya Iya. kah atau seperti apa? Mohon penjelasannya Ustazah Baik, Nada, terima kasih Mas silakan. Sony, Ustadz Maulana, Ustadz Syam izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Iddah. Ada iddah karena ada proses talak. Ada talak karena awalnya menikah. Nah, berarti hati-hati nih. Tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita, menikah ini adalah ibadah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang dia tidak mau menjalankan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Artinya ketika orang sudah ingin berniat menikah, maka itu memang adalah ibadah. Dan ibadah memang ibadah yang panjang, tentu ujiannya banyak. Ya, nah talak ini memang bagian dari adanya permasalahan dalam rumah tangga. Ketika sudah adanya talak, maka ada iddah. Apa sih iddah? Iddah itu adalah masa tunggu bagi seorang wanita, bagi seorang istri yang pisah dari suaminya. Ya, nah itu masa tunggu, artinya waktu. Nah masa waktunya ini memang berbeda-beda. Yaitu yang pertama ada ketika pisah karena kematian. Karena kan ada orang berpisah atau dia tidak terputus pernikahannya karena kematian atau memang karena dicerai oleh suami. Jadi yang pertama misalnya terputus pernikahan karena memang kematian. Nah ini ada iddahnya. Kematian ini juga ada dua keadaan, di mana ketika seandainya dia tidak dalam keadaan hamil. Jadi ketika dicerai, mohon maaf, ketika suaminya meninggal dunia, maka si istri ini ada masa iddah. Yang dimana ketika dia tidak dalam keadaan hamil, berapa waktunya, berapa masa iddahnya, yaitu dalam Al-Quran Allah mengatakan, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashran, yaitu iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 kali 30 120 hari, ditambah 10 berarti 130 hari. Jadi untuk wanita atau seorang istri yang ditinggal mati oleh seorang suami, mohon maaf, ini iddahnya 130 hari atau kurang lebih 4 bulan 10 hari kalau tidak dalam keadaan hamil. Tapi kalau hamil maka iddahnya sampai dia melahirkan. Nah kemudian bagaimana ketika seorang istri ditalak?
seorang istri dicerai. Artinya pisahnya ya karena memang diceraikan oleh suami gitu ya. Bagaimana? Nah ini iddahnya adalah sesuai juga yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran, yaitu masa iddahnya 3 kali suci atau 3 quru. Dalam Al-Quran juga Allah sudah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal mutallaqat. Ketika orang yang ditolak, yatarabbasna bi anfusihinna, maka mereka hendaklah menahan diri, menunggu. Berapa masa? Salasata quru'in, 3 quru. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan 3 quru ini adalah 3 kali masa suci. Atau gampangnya 3 bulan. 3 bulan ya. Kurang lebih kan kalau orang halangan itu atau head itu kan berarti 1 bulan sekali. Artinya 1 bulan ya memang dalam 1 bulan pasti dia dapat. Maknanya ketika memang dicerai, ketika dalam keadaan, mohon maaf ketika dicerai dan ditalak, ini posisinya memang 3 kali suci atau memang 3 quru. Ini memang ada beberapa pendapat ulama. Ada juga Imam Maliki mengatakan bahwa 3 kali masa haid gitu ya. Wallahu a'lam. Intinya kurang lebihnya 3 bulan. Yang paling gampangnya lagi pokoknya gimana? Tadi kan kalau ada haid. Gimana kalau yang memang kondisinya udah menopause misalnya. Udah tidak bisa mengalami haid, maka udah gampangnya hitungannya adalah 3 bulan. Oke. Wallahu a'lam Baik, bishawab. berarti masa idah dari setiap wanita berbeda-beda tergantung situasinya. Contohnya ketika hamil atau datang bulan tadi atau menopause tadi itu yang membuat perbedaannya ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Nada untuk penjelasannya. Tapi aku masih bingung nih, sebentar deh. Masa idah terjadi begitu ada perceraian ya, sudah ada talak ya. Tadi kan Ustazah Nada bilang kan kita bisa bercerai kalau misalnya nauzubillah min zalik ketika salah satu pasangan ada yang meninggal atau suami menceraikan jatuh talak. Berarti kan talak di suami kalau gitu. Talak di suami. Di suami. Nah untuk perempuan yang kadang nggak ngerti ilmunya, nggak adil dong. Nah, kenapa harus di suami? Istri nggak bisa, itu gimana? Betul. Makanya nonton terus Islam itu indah. Abis ini kita bahas. Abis ini kita bahas. Abis ini akan dibahas sama Ustazah Nada. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.